Iya, tema kita hari ini menarik atau Bingung. bingung. Iya. Jadi katanya temanya ini adalah apakah ada penentuan dari semula dalam kisah Esau dan Yakub? Itu apa sih maksudnya gitu. Sebelum bertanya aja kita agak bingung mungkin dengan pertanyaannya. Tapi itu ada di Kejadian 27 1 sampai 5, 15 sampai 29. Itu adalah bacaan di hari Sabtu tanggal 8 Juli, bacaan pertamanya. Ini menarik sekali sebenarnya ya, menarik karena ini merupakan cerita kan, cerita perjanjian lama, kejadian. Nah, tapi apa sih manfaatnya buat kita? Seperti yang tadi Bu Frankie bilang, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Terima kasih Romorian yang sudah mendadak ditodong oleh Risa di tengah kesibukannya mau hadir. Itu senang banget kita Memang bersama Romorian. Risa sok Kenapa Romo? memang Bu Risa sok nodong itu dia. Sampai aku sibuk, bisanya ya 2:30 baru selesai. Gak apa-apa jam 3, kan nunut. Untung nggak jam 4 bilangnya, mau kita bubar. Oke, baik. Sebelum ke Romorian, boleh Risa tolong buka dengan pengantar. Oke, ibu-ibu ada bapaknya ya, dan bapaknya dengan tentunya dengan Romo. Ini nanti akan ini cerita udah dibaca atau belum dan harus disimak benar-benar. Kalau nggak disimak, pasti apapun yang Romorian ngomong, pasti ibu-ibu Ngantuk kok enggak. karena ini kitab Kejadian. Di sini kenapa saya mengambil kisah yang begitu panjang itunya bacaannya yang hari ini, karena di sini menarik. Kita coba ini yuk, kita coba lihat apakah adilkah Tuhan di dalam peristiwa ini. Satu. Karena di sini sebelum kisah ini, kisah-kisah sebelumnya di situ jelas dinyatakan bahwa si Ribka ini kan punya apa namanya lagi hamil. Jelas-jelas itu si Ribka tuh hamil anak kembar. Ini cerita sebelumnya ini ya, si Ribka tuh hamil anak kembar. Nah, pada saat dia mau melahirkan, nih firmannya itu ada jelas dia bilang begini. Kok jadi salah nih kejadiannya 25. Tunggu Romo, aduh, kebukanya 2 ini. Tunggu ya Mo ya. Kejadian 27 kan yang sekarang. Jadi Ya, sebelumnya mungkin di sini sebelumnya itu sudah ada jelas Allah nih ya berkata begini. Firman Tuhan kepada si siapa Ishak ya. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, maksudnya Ribka ya, dalam kandungan Ribka, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Ribka itu ibu-ibu asalnya tuh dia lagi hamil kembar, tapi punggung-punggungan di dalam perut itu, bayangin nggak punggung, makanya si Ribka tuh kesakitan. Akhirnya si Ishak datang ke Tuhan, gimana nih istri saya mau melahirkan tapi kesakitan. Nah Tuhan berkata seperti itu. Jadi yang nanti yang besar itu adalah Esau, yang kecil adalah Yakub. Ya, jadi biar ingat ya kata-kata itu ya, biar waktu Romo cerita nggak bingung ya. Nah nanti kata Tuhan Yakub ini akan menjadi yang tua. Esau itu akan menghamba kepada Yakub. Jadi posisinya akan lebih tinggi. Padahal di sana kita tahu bahwa hak sulung itu adalah selalu anak pertama. Ya. Nah, itu case-nya. Jadi dari dalam kandungan sendiri Tuhan sudah menyatakan itu. Itu anak belum lahir loh, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di Roma atau di kitab Malaiki, itu jelas-jelas Tuhan di surat Paulus kepada umat Roma, Tuhan sendiri bilang bahwa aku membenci Esau dan menyayangi Yakub. Bingung kan? Nah, ini awalnya yang dari latar belakang inilah makanya bacaan yang akan kita nggak tahu sudah dibaca atau Romo mau nanti ada salah satu orang yang volunteer baca yang begitu panjang.
menyatakan seperti itu. Bagaimana hak kesulungannya itu direbut oleh Yakub, ya, yang harusnya Esau yang terima, dibantu sama emaknya. Padahal sama-sama anak kandung loh itu. Dan terjadilah bla 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 bla. Begitu awal mulanya ya ibu-ibu. Jadi tolong apa yang Romo ceritakan disimak. Kalau enggak mumet, orang ngerti aku apa toh iki gitu ya. Jadi ini soalnya kisah, ini cerita. Itu aja sih Romo. Iya, kadang-kadang kita kebalik-balik, Risa. Itunya nama-namanya kan nggak terlalu kita apal ya. Esau, Yakub, Ishak gitu ya. Ya. Nanti Romo pelan-pelan ya, Mo. Makasih, Risa. Kita harus ujur semua ini, Mo. Mari, Romo, langsung Pelan-pelan, Mo. saja. Silakan. Sekarang yang dibingungkan apa? Silahkan bertanya. Lo kok ya lo? Udah baca belum, ibu-ibu? Sudah, Udah? sudah. Tak bacain lagi, yuk. Kalau bacaan kan ini sudah kita dengarkan waktu apa? Sabtu. Hari apa ya? Sabtu, Romo. Sabtu. Hari Sabtu. Kisahnya ini kan. Artinya masih ada gambaran ya. Itu tentang kisahnya. Atau mau dibaca lagi? Terserah Romo aja, Mo. Koyo Enco. Jadi biar tidak apa? Biar tidak lama karena panjang ini kan. Panjang banget. Romo ceritain aja. Itu kan kisah bagaimana seolah-olah ada satu persekongkolan, ya, persekongkolan untuk merebut hak anak sulung, dan ternyata itu persekongkolan antara Ribka dengan Yakub. Sebenarnya yang anak sulung itu adalah Esau, tapi Yakub itu adalah adiknya, tetapi ibunya si Ribka ini karena memang kalau dalam kisah sebelumnya kan dikatakan Iska ini dekat dengan Esau, sementara Yakub ini dekat dengan Ribka. Kadang kan kita gitu sih, ada anak mama, ada anak papa gitu kan. Iya, betul. Nah, lalu si Ribka merasa wah nggak seneng kalau Esau ini jadi anak sulung, punya anaknya si Yakub. Maka direkayasa, apalagi si Iska itu sudah mulai rabun, nggak melihat, sehingga saat meminta anaknya si Esau, kamu cobalah sana berburu, nanti bikin masakan yang enak, setelah itu saya akan memberkati kamu dengan berkat anak sulung gitu kan. Nah, rupanya ibunya nguping itu ya, ini kan biasanya tante-tante itu kepo itu kan. Kepo. Kepo want to know aja gitu kan. Jadi nguping, lalu ini kesempatan. Akhirnya ketika si Esau pergi, si Ribka menyuruh si Yakub untuk pakai pakaiannya si Esau. Kemudian karena kulitnya halus, sedangkan Esau itu punya bulu di apa tempeli kulit kambing atau apa ya. Kemudian yang masak enak itu si Ribka masak. Membawa masakan itu ke hadapan Iska, dan Iska menerima makanan itu. Lalu mereka ini permainan dramanya di sini. Kamu siapa? Anakku yang mana? Yakub atau Esau? Saya Esau, kata si Yakub. ini
suaranya suara Yakub, ya kan? Jadi Iska masih hafal itu sebenarnya. Ini suaranya suara Yakub. Sini coba mendekat, tak raba. Tapi kok kulitnya Esau. tapi ya sudah, dia menikmati makanan itu. Dan dia juga bertanya, kok cepat sekali kamu ini berburunya. Tidak tahu ada persoalan di belakang itu. Sampai akhirnya dia tanya benar, apa benar? Tanya lagi, benar apa? Ini anakku si Isa. Ya benar. Ya sudah, ke sini Tak akan berkati. berkati. Dan akhirnya berkat yang bisa diterima Esau sebagai anak sulung itu diterima oleh Yakub. Yakub. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah dalam hal ini Tuhan salah melalui Iska, salah memberkati? Pernahkah Tuhan salah memberi berkat? Karena berkat itu kan datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia itu hanya menjadi perantara. Manusia bisa salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah, termasuk untuk memberkati. Nah, ini yang kerap kali tidak kita pahami, sehingga kita kadang mempertanyakan, benar itu Tuhan memberkati orang itu, benar Tuhan memberkati keluarga itu. Perasaan dia jarang ke gereja, dia jarang muncul, kok kayaknya hidupnya fine-fine saja. Sementara saya yang rajin ke gereja, rajin kumpul-kumpul, ini kok Pelayanan. masalah, apa Tuhan nggak salah memberkati? Nah, itu kan pertanyaan kita secara manusiawi. Ini pertanyaan yang sama terhadap perikop itu. Hanya kalau kita lihat latar belakangnya ya. Pertama, dalam tradisi memang anak sulung itu adalah anak yang menjadi persembahan kepada Allah. Anak yang diperuntukkan bagi Allah. Sehingga ini anak yang akan mendapat berkat lebih daripada anak yang lain. Karena ini sesuai dengan peraturan atau hukum Israel, hukum perjanjian lama, setiap anak sulung laki-laki harus dipersembahkan kepada Allah, menjadi milik Allah. Sehingga Allah juga yang akan memakai dan memberkatinya. Kita masih ingat juga nanti di perjanjian baru, karena Yusuf dan Maria juga terikat hukum perjanjian lama, mereka orang Israel sejati, maka Yesus pun dipersembahkan kan, karena Yesus anak sulung mereka. Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Dan kemudian nanti imam bait Allah memberkati Yesus. Sekarang kita lihat ayat sebelumnya. Di ayat 25. Bapak atau ayat? Tentang Esau dan Yakub, mulai ayat 19. Ya. Ayat bab 25 ayat 19 itu mulai. Saya tidak akan membacakan, hanya saya ambil poin-poinnya. Ya. Jadi waktu Ribka mengandung ini sudah umur tua. Sehingga Iska berdoa, tadinya kan dinyatakan Ribka ini mandul, sehingga dia berdoa mohon kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doanya, sehingga istrinya itu mengandung. Dan bahkan langsung mengandung 2 anak, karena kembar. Tapi sejak dalam kandungan sudah dirasakan mereka saling berantem, itu enggak akur. Maka digambarkan berpunggung-punggungan. Ya. Kalau ibu hamil itu
sudah bisa merasakan kan ya, anaknya bergerak itu kan sudah tahu ya. Yang pernah hamil bisa merasakan itu dulu anaknya geraknya di mana, yang gerak kaki atau apa bisa merasakan. Juga Ribka sudah bisa merasakan kok ini perutnya gerak, terus ini kayak ditendangi, rupanya dua anak itu saling berantem di dalam perut itu sudah ada. Ini mau menunjukkan bahwa ini meskipun kembar, tapi dua-duanya punya perbedaan. Dan memang setiap pribadi, meskipun itu kembar, pasti berbeda. Ini hanya mau menunjukkan bukan soal baik dan buruk, tidak. Ini hanya mau menunjukkan bahwa setiap pribadi itu unik dan setiap pribadi itu berbeda. Ya, berpunggung-punggungan. Ya. Bukan soal berantemnya. Hanya karena anak ini adalah dari rencana Tuhan berdasarkan doanya si Iska, yang sebenarnya Ribka mandul di usia tua, kan tidak mungkin punya anak. Tetapi ternyata karya Tuhan terjadi. Dan rencana Tuhan tidak pernah bisa ditolak oleh kerapuhan manusia. Maka meskipun Ribka sudah tua, sudah dinyatakan mandul, dia tetap bisa mengandung. Bahkan dari dua pribadi yang dikandung oleh Ribka, itu dinyatakan dari keduanya akan muncul dua bangsa. Dua bangsa ada dalam kandungan. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku yang bangsanya satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan jadi hamba kepada anak yang muda. Jadi sudah dinyatakan juga oleh Tuhan rencana Tuhan terhadap dua pribadi yang berbeda di dalam kandungan Ribka ini. Dari mereka akan ada keturunan-keturunan yang menjadi suku bangsa yang besar dan mereka akan berbeda, berpencar. Dan itulah sebenarnya hakikat hidup manusia ya begitu. Hakikat kehidupan kita sebagai makhluk sosial di mana kita masing-masing berbeda tetapi dikumpulkan menjadi satu kelompok dan tiap kelompok berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana keluarnya dua anak kembar itu. Yang pertama keluar adalah Esau. Zaman dulu yang keluar pertama itu dianggap sebagai anak sulung zaman dulu. Tetapi kalau zaman sekarang, ya, zaman sekarang kalau ada anak kembar yang keluar dulu itu malah dianggap sebagai adiknya ya, enggak ya? Begitu kan? Iya, ngalah soalnya ya, ngalah untuk. Iya, maka biasanya yang keluar dulu akan dianggap sebagai lebih muda daripada yang keluar berikutnya itu dianggap sebagai kakak. Maka nanti yang keluar dulu akan memanggil kakak untuk yang keluar belakangan. Tapi kalau zaman dulu yang keluar pertama itulah yang dianggap sebagai yang tertua. Lalu ini keduanya berbeda. Yang satu senang berburu, sementara yang satu anak rumahan. Nah, ayat 29 ini yang menentukan dan seterusnya. Suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Tetapi kata Yakub,
jualah dahulu kepadaku hak kesulungan, saud Esau. Sebenarnya sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Ini, ya. Jadi hak kesulungan Esau sebelumnya sudah dijual kepada Yakub, ya. Dan itu berdasarkan kesepakatan bebas keduanya, tanpa diketahui oleh Iska, tanpa diketahui oleh Ribka, bahwa bagi si Esau sendiri dia tidak terlalu mempertahankan, dia tidak bisa mempertahankan berkat sebagai anak sulung, sehingga dengan mudah, udahlah kamu aja. Dari sini mau dikatakan bahwa Esau sebenarnya terlahir sebagai anak sulung, tetapi berkatnya tidak ia dapatkan karena ada ketidakmampuan dia menerima berkat itu. Dia tidak mampu memelihara berkat itu di dalam hidupnya sehingga itu dilimpahkan kepada yang lain. Maka ayat 26 kemudian dilanjutkan ayat 27 ini menjadi terusannya, kisah lanjutan yang mau menyatakan secara resmi bahwa hak anak sulung itu sekarang sudah diberikan kepada Yakub, bukan lagi kepada Esau. Sehingga berkat yang diberikan kepada Yakub, meskipun seolah-olah itu mengambil haknya Esau, tetapi ini benar, tidak salah, karena memang di antara keduanya itu sudah ada kesepakatan. Tinggal legalitasnya adalah Iska memberkati anak sulungnya. Tapi karena Iska tidak tahu bahwa di antara keduanya sudah ada kesepakatan, sehingga Ribka mendukung untuk seperti persekongkolan itu. Dan kalau kita baca di bab 27, ayat 27 ya. Bab 27 ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Iska mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Artinya Iska pun tahu bahwa yang diberkati ternyata adalah Yakub. Jadi dia tidak merasa tertipu, dia tidak lalu marah, kamu bukan Esau. Dan diberkatinya. Berkat yang memang pantas diterima oleh Yakub. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Artinya itu memang berkat yang sepantasnya sudah menjadi milik Yakub. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah, diberkati dengan kelimpahan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Ini jadi tergenapi seperti tadi ketika Ribka mengandung dan kemudian bayinya saling bertentangan, malaikat Tuhan sudah berkata bahwa akan ada pertentangan, akan ada perbedaan, tetapi nanti anak yang sulung justru akan melayani yang muda. Maka ini berkat untuk Yakub,
Dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku bangsa akan sujud kepadamu. Dan jadilah Tuhan atas saudara-saudara. Nah, ini dari sini sampai sini sudah jelas ya, bahwa persekongkolan itu hanya legitimasi terhadap status yang sudah dialihkan dari Esau kepada Yakub. Ini bukan karena rekayasa, tapi memang sejak semula di ayat 25 itu di antara keduanya sudah saling ada kesepakatan untuk mengalihkan hak itu. Jadi memang yang pantas untuk mendapatkan berkat sebagai anak sulung Yakub, sementara nanti Esau juga diberkati oleh Iskak, tapi dengan berkat yang lain. Itu pada ayat yang ke-38 itu Iskak memberkati Yakub. Ya. Memberkati siapa? Esau. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Iskak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dan pedangmu, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan itu dari tengkukmu. Ini mau menandakan apakah, mau mengatakan apakah berarti Yakub lebih terberkati daripada Esau? Enggak. Dua-duanya sama-sama mendapat berkat. Hanya seperti tadi dikatakan, berkat itu diberikan Tuhan secara berbeda-beda. Karena kehidupan manusia juga berbeda-beda. Diberikan sesuai dengan spesifikasi dari umat manusia. Nanti kalau kita lihat dalam perjanjian baru, hal ini ditegaskan lagi oleh Yesus. Bahwa setiap orang diberi talenta sesuai dengan kemampuannya. Tidak sama. Semua orang tetap diberkati, tetapi berkatnya itu berbeda seturut dengan kebutuhan dan kemampuannya. Karena Esau ini orang yang memang hobinya di padang, maka berkatnya pun akan berkaitan dengan Padang. atau keunikannya itu. Ya, tapi lihat, kalau kamu berusaha dengan keras, kamu pun akan sukses. Kamu pun akan memperoleh kemuliaan. Ini di akhir dari berkat. Memang ada orang seperti Yakub yang diberkati seolah-olah nggak ada masalah. Tetapi nanti dalam perjalanannya, tetap Yakub juga punya aneka persoalan. Ya. Itu berkat yang diberikan Tuhan melalui Iskak. Dan apakah berkat anak sulung itu selalu baik? Apakah anak sulung selalu baik? Enggak juga. Ya. Kita akan melihat bagaimana anak-anak dari Kain dan Habil. Harusnya anak yang terberkati adalah anak sulung. Dan anak sulung dari Adam dan Hawa siapa? Kain kan? Kain. Tapi apakah hidup Kain sebagai anak sulung itu benar di mata Allah? Ternyata tidak. Ya. Bahkan perbuatan-perbuatan Kain banyak dicela oleh Allah. Karena Kain sendiri tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita lihat kisah kejadian bagaimana si Kain ini seorang petani. Ya. Dia mengambil hasil taninya untuk dipersembahkan kepada Allah, tetapi hasil tani yang ala kadarnya, pokoknya asal terima ya. Sama saja kalau kita kolekte pas persembahan itu kan langsung cabut aja dari dompet, asal masuk saja 2.000, 5.000, tapi tidak ada niat kita memberikan yang terbaik, itu kan itu sama dengan persembahan Kain itu kan.
Kalau Habel masih berpikir, dia seorang peternak, dia memikirkan saya pilih ternak yang paling gemuk, paling baik. Itu yang dipersembahkan. Sehingga asap persembahannya sampai ke hadirat Allah harum mewangi, dan ini yang berkenan kepada Allah. Maka sebenarnya soal berkat itu pertama yang harus kita catat, semua manusia diberkati Tuhan. Hanya berkat Tuhan bagi setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, berkat Tuhan tidak selalu berupa hal-hal yang baik-baik saja. Karena berkat Tuhan bisa saja melalui peristiwa-peristiwa yang tidak baik, tetapi di balik itu ada rencana dan kehendak Tuhan yang indah. Nah, ini yang kerap kali kita tidak sabar untuk tekun berusaha mendapatkan berkat Tuhan. Kita sudah menyerah dulu, padahal sudah hampir sampai menerima hadiah yang indah dari Tuhan. Lalu yang ketiga, seluruh berkat Tuhan itu mesti kita raih juga dengan perjuangan, usaha manusiawi, kedekatan kita dengan Allah, dan kemampuan kita untuk setiap kali mendengarkan apa rencana dan kehendak Allah bagi kita. Sebab meskipun kita dikatakan orang yang terberkati, namun kalau kita sendiri hidup kita menjauh dari jalan berkat, yaitu seperti Kain, kita hanya asal-asalan, tidak optimal, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, doa ya asal-asalan di tengah sisa-sisa kecapean kita, di tengah sisa-sisa waktu kita, bagaimana kita akan meraih berkat yang disimpan di surga itu. Doa dan persembahan kita sudah membubung, tapi tidak punya daya, karena tidak disertai dengan totalitas ketulusan. Ini asap doa dan persembahan kita belum sampai pintu surga, sudah melorot lagi. Padahal kita sudah kayaknya rajin berdoa, rajin macam-macam, tapi tidak sepenuh hati, tidak dengan ketulusan, tidak optimal, melorot lagi. Ada orang yang mungkin baru sekali berdoa, tapi dengan sepenuh hati, langsung naik ke pintu surga, mampu membuka pintu surga, dan dari pintu surga itulah rahmat yang disediakan Allah kita terima. Nah, ini 3 hal yang menjadi catatan untuk perjuangan kita menerima berkat Tuhan yang yakinlah sudah disediakan Tuhan bagi kita semua. Jangan bilang saya tidak terberkat. Kita terberkat. Hanya kadang kita sendiri karena dosa-dosa kita yang menghalangi berkat Tuhan. Ya. Seperti gini ya, saya gambarkan. Berkat Tuhan itu melimpah, disalurkan ke semua orang melalui paralon-paralon kita. Ya. Apakah berkat ini sampai kepada kita? Nanti tergantung bagaimana kondisi paralon kita. Kalau pipa-pipa hidup kita ini penuh kotoran, penuh sumbatan dosa, Tuhan mau memberkati kita sebenarnya. Tapi kita sendiri yang membiarkan berkat ini hanya kecil saja yang sampai pada kita karena paralon hidup kita penuh dengan sumbatan-sumbatan dan kotoran. Berkat Tuhan baik, segala sesuatunya baik, murni. Tapi ketika paralon hidup kita itu kotor, berkat Tuhan ya tercemar juga. Sampai kepada kita tidak murni lagi. Sehingga kita kadang tidak merasakan terberkati. Karena berkat Tuhan sudah tercampur dengan macam-macam. Jadi kondisi disposisi batin kita dan usaha kita menentukan kualitas berkat yang kita terima. Menentukan berapa banyak kita terberkati. Bukan soal berkat anak sulung atau berkat anak bungsu, karena Tuhan menyediakan berkat dan tidak pernah salah. Yang salah kita, karena kita tidak memiliki disposisi yang tepat di hadapan Allah.
Itu, saudara-saudari, apakah ini sudah Jawab. mencerahkan atau nambah pusing? Kalau nambah pusing, nanti tanya langsung ke Tuhan Allah. Nah, Jadi yang sering bermasalah tuh anak sulung ya, anak sulung, anak nomor 1 ya Romo ya, Esau, Kain. kalau lihat, coba, kalau lihat dalam perjanjian baru soal anak yang hilang, betul? Iya, Kan ada orang yang bapak punya 2 anak, ya, yang minta warisan langsung diambil semua si bungsu. bungsu. Tapi akhirnya endingnya siapa yang mendapat rahmat yang melimpah? Si bungsu. Bungsu. Si anak sulung justru karena merasa sombong, merasa keras hati, hatinya tertutup, malah marah ketika ada orang yang balik. Nah, malah dia nggak dapat apa-apa. Dia lupa. Dan bapaknya kan mengingatkan, anakku, kamu kan selama ini ada bersama dengan saya. Maka segala sesuatu yang saya miliki pun kamu miliki. Mengapa itu tidak kamu syukuri? Nah, itu kan. Ya, betul. Adikmu ini selama ini pergi, enggak kekurangan, sekarang balik kita hanya potong ini. Kok kamu enggak ikut bersuka cita? Inilah disposisi batin yang menjadikan berkat jadi berkat kita terima atau tidak. Jadi sama dengan Esau ya Romo ya, disposisi batinnya si sulung itu ya. Coba Esau dengan mudah, ya, oke Ambil aja. status anak sulung, aku toh sebentar lagi mati. Coba hanya ditukar dengan kacang merah. Saking kelaparan. Kita pun kadang membuang-buang, menyia-nyiakan berkat Tuhan, tidak menghargai. Nah, coba, kita sudah diberkati sebagai anak Tuhan karena baptisan kita. Sebagai ahli waris surga. Dan itu meterai yang tidak bisa hilang. Pertanyaannya, sungguhkah kita menghargai itu, mempertahankan, atau dengan mudah itu kita tinggalkan, kita tuker dengan pekerjaan, kita tuker dengan jabatan, kita tuker dengan pacar. Nah, itu kan. Nah, ini hampir sama. Begitu. Iya, menarik. Udah mulai paham. Bagaimana dengan yang lain? Bapak, Ibu, monggo, silakan bertanya atau mau. Ya, Bu Christine, silakan Bu Christine, dibuka dulu mikrofonnya. Baik, terima kasih Mbak Riri, Bu Risa. Ibu kan sedikit di depan sedikit. Sopo kae. Itu sopo iku. Ya, terima kasih Romo, Bu Risa, Mbak Riri. Romo, mohon maaf saya kalau punya pemikiran yang mungkin beda. Boleh. Agak kontras. Nanti kalau misalnya memang tidak tepat ya diluruskan kembali ya Romo. Kebetulan saya anak sulung juga. Sakit, makanya nggak ke Pak Rudi, nggak ke. Iya. Foto. Romo, saya tadi baru sempat membaca dari ayat 1 sampai 41. Belum membaca dari sisi yang lain, dari sumber yang lain gitu. Sementara saya bisa mengangkat poin-poinnya seperti ini, Romo. Ribka sebagai istri dan ibu yang tidak baik, dia bersikap pilih kasih, tidak adil, lebih cenderung sayang kepada Yakub, anak yang bungsu, ayat 9. Kemudian Yakub sebenarnya baik, ayat 11, bahkan mengingatkan ibunya Ribka bahwa dia kondisi fisiknya kan beda dengan Esau kakaknya. Bagaimana nanti bisa bermain sandiwara, kira-kira begitu. Lalu Ribka masih bertahan dengan mengatakan bahwa
itu tanggung jawab saya, itu risiko saya, itu ayat 13, dan diperkuat lagi dengan memakaikan pakaian Esau yang bagus pada ayat 15 untuk mengelabui suaminya, ayahnya Yakub. Kemudian ayah, walaupun sudah tua dan rapuh, dia juga tidak gegabah, dia mengecek kebenarannya. Seperti Romo katakan tadi, bahwa suaranya suara Esau, tapi kok rabaannya beda gitu. Jadi sangat terkejut ayahnya. Tapi ayahnya itu sudah terlanjur memberkati si Yakub itu. Nah, kemudian Esau itu jadi ayahnya itu ditipu oleh Yakub atas atas prakarsa ibunya, ayat 35. Lalu Esau pada ayat 41 itu bermaksud membalas dendam kepada Yakub gitu. Nah, jadi semuanya itu menurut saya sementara dibiarkan terjadi karena Tuhan memberikan kebebasan pada umatnya untuk memilih jalan hidupnya gitu. Jadi barangkali ini rangkaian peristiwa ini bisa diambil titik poinnya, yaitu saat pemurnian umat manusia. Istri yang bisa bersikap sandiwara seperti itu, mengelabui suaminya. Nah, ini diberi kebebasan, tidak dilarang oleh Tuhan, tidak diperingatkan begitu. Padahal sudah diperingatkan oleh anaknya sendiri bahwa dia kan beda dengan kakaknya, bagaimana saya bisa melakukannya begitu. Tapi masih bertahan dan terjadi gitu. Nah, jadi semuanya itu diserahkan pada manusia sebagai saat pemurnian. Ternyata Esau yang sebenarnya punya hak kesulungan itu akhirnya juga mau balas dendam untuk membunuh adiknya pada ayat 41. Itu juga tidak baik. Jadi sisi-sisi tidak baik ini bisa saya kenali melalui Ishak, Ribka, Yakub, dan Esau. Nah, jadi sementara saya baru bisa memahami sampai di situ, Romo, bahwa sebenarnya Tuhan itu maha benar, maha tahu, maha adil. Tetapi yang terjadi pada kehidupan manusia seperti itu dan dibiarkannya karena ini merupakan saat ujian pemurnian umat manusia. Begitu, Romo. Kalau salah saya diarahkan kembali. Terima kasih. Baik, Bu Christine, itu Ya. tidak salah bahwa Bu Christine justru menemukan ada aspek-aspek manusiawi ya, manusiawi dalam diri Esau, dalam diri Yakub, dalam diri Ribka, dalam diri Iska, bahwa mampu sampai menemukan, merefleksikan aspek manusiawi ini hal yang baik, karena justru dari situ firman Tuhan menjadi real berbicara kepada kita, ya kan? Artinya, kalau kita sudah menemukan ada aspek tidak baik dalam diri Iska, dalam diri Ribka, dalam diri Yakub, dan juga dalam diri Esau, kita pun bisa mengambil satu makna atau pembelajaran. Kalau gitu saya tidak jangan seperti Ribka, ya kan? Kalau gitu saya tidak pilih kasih. Karena yang utama dari firman Tuhan itu adalah buah-buah yang bisa kita petik untuk pembelajaran kita ya. Kalau itu memang ditemukan itu hal yang baik. Jadi saya tidak akan seperti Ribka yang memanipulasi, ngocok-ngocok anak tidak benar gitu kan. Itu hal yang positif yang bisa menjadi satu pembelajaran untuk kita.
saya pun tidak akan menjadi seperti siapa Yakub yang ikut saja ya, ikut saja terhadap rujukan ibunya yang tidak baik ya. Karena ini kan sangat realistis sekali dalam kehidupan kita. Kita kerap kali menemukan ada orang-orang yang tidak baik. Dan kita bisa menilai orang itu tidak baik. Tapi kita hanya jatuh pada penilaian, tapi tidak mau belajar bahwa kalau dia tidak baik, berarti pembelajaran saya adalah saya tidak mau menjadi seperti dia. Ya, Romo. Karena kerap kali kita jatuhnya pada penilaian, sehingga karena tidak ada pembelajaran dari orang-orang yang tidak baik itu, kita dengan mudah juga bisa jatuh pada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kita nilai itu. Nah, Ya, Romo. ya, maka terhadap orang yang baik, kita memetik satu pembelajaran menjadi afirmasi. Oh, itu orang kok baik bener ya. Ditipu juga ya tetap memberkati ya. Ini kita dari Iska, wah, semoga saya pun punya rahmat seperti itu. Saya tetap menjadi baik, itu kan? Itu menjadi afirmasi keteladanan. Tapi ketika kita juga melihat ada tokoh yang tidak baik, jangan hanya kita, ya ampun ini nggak benar ini ibu ini ikut-ikutan juga. Nah, tapi nggak diambil pembelajaran. Aku kalau gitu nggak mau seperti dia. Sehingga kita pun ada dua sisi pembelajaran dari orang baik dan dari orang yang tidak baik. Bagus, Bu Christine. Itu Iya, tanggapan. Romo. Ini saya mohon maaf menawar sedikit. Ini terpatri pada saya sejak saya SMP, karena saya kan baptisnya dewasa ya, Romo. Ya. Nah, saya waktu SMP kan diajar di susteran, suster itu tidak saya lupakan sampai sekarang, prinsip yang mengatakan katakan benar jika itu benar, salah jika itu salah. Makanya di dalam pekerjaan, di dalam bermasyarakat juga sering itu walaupun tidak terang-terangan sekali itu saya terapkan, dan saya sadar betul bahwa risikonya adalah tidak disenangi oleh orang lain, oleh atasan, oleh sesama dalam bermasyarakat. Itu saya sadari, Romo. Ya, dan teruslah bertahan begitu, Ya, karena justru itulah yang disebut kesaksian. ya, Romo. Yang disebut menjadi garam dan terang. Garam, dia tetap akan mengasini meskipun harus berkorban dengan hancur. Ya, Romo. Ingin tetap menjadi terang meskipun dia harus meleleh. Ya, Ya, Romo. itulah yang disebut pengorbanan dan kesaksian. Terima kasih, Romo. Ya, Bu Christine, terima kasih. Ada yang lain? Silahkan yang lain angkat tangan atau langsung bicara. Tadi sudah disebutkan ada kehendak Tuhan, ada kehendak bebas, ada berkat Tuhan. Jadi Romo, temanya ini kan mengenai apakah ada penentuan dari semula ya Romo ya katanya. Apakah ada penentuan dari semula? Maksudnya penentuan dari Tuhankah atau penentuan dari manusianya mengenai kisah ini? Maksudnya apa tuh Romo? Apakah ada penentuan dari semula tuh? Jadi kadang berkat Tuhan itu seperti fatalistik ya. Jadi jatah-jatah gitu kan. Jadi ini berkat anak sulung mesti ini. Berkat yang lain mesti ini. Jadi berkat Tuhan seperti sudah ditetapkan sejak semula oleh Allah. Dan ini nanti persis sama seperti yang diakui oleh saudara-saudari kita yang gereja Kristen itu soal sola fide dan sola gratia, ya, bahwa berkat Tuhan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak semula, maka tidak diperlukan usaha manusia, karena Tuhan sudah membuat paket-paket itu. Nah, ini yang kerap kali dipahami. Tuhan
menyediakan berkat untuk kita itu secara general. Itu yang bahwa Tuhan menetapkan berkat untuk kita itu memang tetap ada. Tapi bukan berkat yang sifatnya kayak paket sembako. Ini jatahnya ini jatahnya ini. Siapapun berhak boleh mengambil berkat yang disediakan di surga ini. Nah, hanya siapa yang mendapat ini, berkat ini turun atau diterima oleh siapa? Nah, ini disposisi batin manusia yang nanti akan membuat kita berbeda-beda mendapatkan berkatnya. Jadi bukan dijatah-jatah ya. Ini berkatnya Bu Riri, nggak boleh diberikan kepada Bu Christine, ya kan? Jadi ini berkatnya secara umum. Ini cinta kasih Tuhan menyediakan berkat ini untuk semua manusia. Silahkan diambil. Itu kan kemaharahiman Allah kan begitu. Nah sekarang kita yaitu tadi bagaimana hidup kita, usaha kita seturut kehendak Tuhan. Tuhan memang memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana supaya kamu mendapat berkat. Setidaknya dalam perjanjian lama Tuhan itu selalu mengatakan, kalau kamu setia kepada perintahku, pada kehendakku, tidak menyimpang di jalan-jalan lain, maka berkat itu akan kamu dapatkan, kamu peroleh. Tapi dalam prakteknya, banyak berkat itu bergeser. Bangsa Israel kan banyak juga yang kemudian dibinasakan Tuhan, karena dalam perjalanannya mereka menyimpang dari kehendak Tuhan. Mereka menyembah patung lembu emas. Mereka mengolok-olok dan menggerutu pada Musa. Nah, itu semua hal kan jadi penghalang berkat Tuhan itu diterima meskipun sudah disediakan oleh Tuhan. Begitu ya. Oke. Jadi tergantung disposisi batin kita dalam menerima berkat. Benar, jadi kita langsung ongkang-ongkang, nanti otomatis berkat Tuhan datang. Nah, Anda. Nah, oke. Terima kasih Romo, sudah terjawab. Silahkan ada yang lain. Risa bagaimana menanggapi penjelasan dari Romo Rian? Mungkin ada tambahan? Yang lain dulu aja. Yang lain dulu, oke. Ibu pada ngerti nggak ini? Terutama mengenai ayat-ayat yang tadi itu yang sangat krusial. Roma berapa? 9 ayat 13. Ya, silakan kalau yang belum mengerti atau mau diskusi atau tanya boleh, maupun saya masih di sini ya. Romo punya waktu sampai jam berapa, Romo? Jam 4. Jam 4? Ini udah jam 4. Jam 5. Ya, masih bisa 10 menit lagi bisa. Oke. Monggo, monggo. Silahkan. Saya Bu Riri. Oh iya, Bu Kelly, silahkan. Ya, makasih Romo, Bu Riri atas kesempatannya. Di sini saya membaca di ayat 27, pasal 27 yang ayat 13. Ya. Maaf Romo, ayat 12 dan 13. Oke. Di mana Yakub ini udah mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya mengatakan akan menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Ini saya mau nanya Romo, apakah kutuk dan karma itu sama? Kutuk dan karma. Iya. Kalau kutuk itu sesuatu yang jelek yang bisa diwariskan, ya. Jadi sebenarnya yang dikutuk satu orang, tetapi yang menerima efeknya itu bisa banyak orang, bisa keturunannya, bisa juga seluruh bangsa. Ya. Maka seperti raja-raja bangsa Israel dulu, itu ketika melakukan perbuatan dosa melawan Allah, itu mendapat kutukan, mendapat hukuman. Dan efek dari kutukan bagi raja itu adalah seluruh bangsanya ikut kena juga kan. Misalnya 3 tahun ini kamu akan kekeringan. Tapi bukan hanya raja itu saja. Karena raja itu mewakili iman seluruh bangsanya. Gitu kan?
Sementara kalau karma itu sangat personal. Personal itu dalam arti seluruh apa yang kita lakukan itu ada buah-buah yang akan kita petik. Kalau kita menabur yang baik, maka akan ada buah baik yang kita petik. Kalau kita menabur yang tidak baik, maka akan ada hal tidak baik yang akan kita panen juga dalam diri kita, yang itu sungguh diterima oleh pribadi itu. Begitu ya Bu ya, Bu Kelly. Ya, baik, baik Romo, makasih. Apakah ini menjelaskan? Oh, ada tanya lagi nggak? Sepanjang yang saya lihat ini selalu apa yang terjadi, kutukan dan karma itu akan selalu terjadi, Romo. Dan tidak pernah terhindar. Sirna. Betul. Jadi sungguh mengerikan ya Romo ya, kalau dengan kutukan dan karma itu. Tapi apakah Tuhan itu mengutuki? Apakah kutukan dan karma itu dari Tuhan? Nah, kalau menurut Bu Kelly, dari siapa itu? Dari perbuatan masing-masing. Iya. Pribadi orang. Kalau tadi seperti Bu Christine mengatakan bahwa Tuhan itu membuka seluas-luasnya pintu rahmat-Nya. Tapi manusia itu juga diberi kebebasan. Maka sebenarnya yang menentukan berkat, menentukan kutuk, menentukan karma itu ya perbuatan dan pilihan bebas manusia. Iya. Gitu. Maaf, mau Iya. tanya. Ya. Mau tanya. Makasih Romo. Boleh, Bu Mayana. Ya, itu maksudnya karma itu apa? Tabur tuai atau apa? Atau karma apa ini? Saya bingung. Sebenarnya kalau di kita orang Katolik, orang Kristiani tidak mengenal karma, ya kan? Iya, nggak ada karma Karma itu kan karma itu ajaran dari agama tertentu. Tetapi bagi kita meyakini bahwa setiap perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Jadi apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Maka melalui perumpamaan talenta, melalui perumpamaan penabur, kita bisa melihat bahwa kalau orang sungguh melakukan yang optimal, mengembangkan diri yang baik seturut kehendak Allah, di dalam dirinya pun akan memetik hasil yang baik, bahkan berlipat-lipat. Ya, tapi sementara itu ada orang yang males, orang yang nggak mengembangkan diri ya akan tidak mendapatkan apa-apa. Sama aja dengan orang yang menabur dan tanahnya menjadi subur, dia akan menghasilkan banyak buah. Tapi kalau tanahnya itu seperti berbatu-batu, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan yang diterimanya hanya berakar sebentar, ada kesulitan sudah menguap. Itu kan ada buah-buah yang kita petik, entah itu buah kebaikan atau buah yang tidak baik, kejahatan dari seluruh apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita menyebutnya bukan karma, tapi menyebutnya sebagai setiap orang yang menabur akan mendapatkan buahnya. Nah, apakah buah itu baik atau buruk? Tergantung dulu ya ditabur kebaikan atau keburukan. Nah, itu kalau penjelasan sesuai iman kita. Meskipun konotasinya hampir sama dengan karma. Ya, makasih. Tadi sempat bingung aja. Ya, makasih. Jadi semua itu kembali ke diri kita ya Romo ya. Iya, kita maha baik. Ya. Diberi kita sebagai makhluk yang paling unggul, maka kita diberi banyak kebebasan. Yang sering menjatuhkan kita akhirnya. Saya boleh tanya Bu Riri sebentar? Silakan Pak Markus.
Ya. Romo, selamat sore. Selamat sore Pak Markus. Ya, Bu Risa, Bu Riri, terima kasih atas waktu yang diberikan mereka. Romo, saya ingin tanya, apa bedanya berkat dengan rahmat dan rezeki, serta kesehatan yang diberikan oleh Tuhan pada kita? Itu aja Romo, terima kasih. Berkat, rahmat itu konotasinya hampir sama. Berkat atau rahmat itu anugerah, ya, grace, gratia, sesuatu yang sungguh merupakan pemberian dari Allah. Maka itu disebut grace, gratisan, gratisan dari Allah. Ini anugerah dari Allah. Lalu apakah berkat Allah itu selalu berbentuk dengan segala sesuatu yang enak, segala sesuatu yang memenuhi keinginan kita? Belum tentu. Ya. Jadi berkat Allah itu adalah pemberian Allah yang di dalamnya memuat satu potensi-potensi yang positif. Nah, ini yang harus kita temukan. Jadi kalau zaman dulu, kalau kita baca kembali dalam kitab Kejadian tadi, berkat Allah sepertinya baik-baik Allah, baik-baik saja kan. Kamu akan mendapat ladangmu akan subur, panenanmu akan melimpah. Ini paham perjanjian lama bahwa berkat Tuhan berupa segala sesuatu yang bisa diukur, segala sesuatu yang baik-baik saja. Maka zaman dulu orang yang anaknya banyak ini tandanya diberkati. Orang yang panenannya berhasil ini orang yang diberkati. Lalu dilawankan dengan kondisi sebaliknya. Kalau dia mandul, dinyatakan tidak terberkati. Ya, kalau panenannya gagal, tidak terberkati. Kalau kalah perang, tidak terberkati. Nah, nanti paham berkat ini dibalik di zaman Yesus. Yesus yang putra Allah, tidak berdosa, tapi mengalami aneka kemalangan duniawi. Dihianati, ya, disiksa, mengalami ketidakadilan. Orang maka dengan mudah mengatakan, loh bagaimana dia anak Allah kok bisa begitu? Perjanjian lama akan mengatakan, loh ini anak Allah kok menderita, mana mungkin, harusnya kan dia orang yang penuh berkat. Nah ini yang kemudian dibalik oleh Tuhan Yesus, ternyata justru melalui penderitaan yang dianggap oleh dunia sebagai bukan berkat, dia memberkati seluruh dunia melalui darahnya, melalui korbannya. Dan ini yang mesti kita pegang, bahwa dalam penderitaan, dalam kesusahan, kita pun tetap diberkati Allah. Karena Yesus sudah memberikan contoh. Dan ini semakin diteguhkan di dalam sabda bahagia. Bahwa kebahagiaan itu tetap bisa diterima. Berkat kebahagiaan itu masih bisa diterima orang yang miskin. Oleh mereka yang malang, oleh mereka yang dihina, oleh mereka yang tersiksa, itu masih boleh merasakan kebahagiaan sejati. Artinya oleh Yesus mau konsep tentang berkat itu diubah. Bahwa kita bisa menemukan berkat Tuhan di tengah segala perjuangan dan kesusahan hidup. Jadi jangan menggambarkan berkat itu dengan semua hal yang baik-baik saja. Kalau ada sesuatu yang harus memang kita tanggung dan menyebabkan kita menderita karena iman kepada Kristus, itu jalan yang justru akan mendatangkan berkat. Maka kita sebagai murid Yesus menerima berkat itu melalui jalan salib. Kalau kamu mau jadi muridku, justru harus rela menyangkal diri, memanggul salib. Ini kan tidak enak, tapi justru inilah jalan berkat. Maka Paulus juga menegaskan, salib yang oleh dunia ini dianggap sebagai satu kebodohan, sebagai satu mata. Tapi sekarang Kristus
justru digunakan sebagai jalan untuk menerima berkat dan keselamatan. Maka sakit, ya, kita sakit, kadang kita kan langsung berkata, apa aku dosa, apa aku ini tidak diberkati Tuhan. Loh, sakit ini pengalaman manusiawi, semua orang bisa mengalami. Wong Yesus anak Allah saja menderita. Apalagi kita manusia, akan ada banyak pengalaman manusiawi. Apakah ada yang terlupakan dari jawaban saya? Apa sudah dijelaskan ya Pak Markus ya? Terima kasih Romo, terima kasih Bu Risa, terima kasih Bu Riri. Terima kasih Romo. Sore. Sekarang. Baik. Gimana? Sebelum tutup ya Romo ya. Ya. Tadi temanya adalah penentuan dari semula. Ya. Yaitu sebenarnya itu penentuan Allah tentang siapa yang akan percaya. Tuh, seru nggak sih? Serem nggak sih? Penentuan dari Allah siapa yang akan percaya dan karena itu juga akan menerima keselamatannya. Ini sebenarnya ajaran dari Santo Agustinus. Tapi ada ajaran lagi dari yang Calvin tuh Protestan ya Romo ya. Calvin tuh siapa sih Romo? Siapa? John Calvin. Itu ajaran apa? Kalau Protestan Martin Luther. Bukan. Ini kalau jadi John Calvin itu penentuan dari semula siapa yang percaya dan siapa yang binasa. Jadi itu ada dua versi. Kalau yang kita pakai sekarang adalah Santo Agustinus yang menyatakan bahwa penentuan Allah tentang siapa yang akan percaya itu Allah sudah menentukan dan dia akan menerima keselamatan. Oke, ngerti dulu ya ibu-ibu ya. Nah, setelah itu Allah itu punya prapengetahuan namanya. Prapengetahuan berarti dia tahu semua isi perutnya ibu-ibu, otaknya ibu-ibu, rencananya ibu-ibu, semua dia tahu. Nah, di situ juga ada prapengetahuan. Prapenentuannya Allah ada menentukan. Itulah yang terjadi ya. Pengetahuan Allah tidak dapat dicampurkan dengan keputusan Allah. Karena apa? Ada kehendak bebas. Itu yang tadi Romo bilang. Allah tidak mau mengutak-ngutik kehendak bebas manusia. Tadi banyak kan, kita punya kehendak apa yang kita mau sendiri. Ya, jadi Allah tidak menciptakan manusia yang khusus diciptakan untuk dihukum, menjadi untuk binasa. Allah tidak mengirim orang ke neraka. Dia mengizinkan manusia memilih nasibnya sendiri. Dia mengizinkan kita memilih nasibnya sendiri. Yaitu tadi sebut takdir, apapun segala macam. Kita yang menentukan nasib kita. Kalau kita mau kejebur ke sumur, ya wes mati. Gitu loh. Itu kita yang menentukan nasib kita sendiri. Ya, jadi nasib bukan di tangan Tuhan, nasib di tangan kita sendiri. Kita mau menjadi pintar, kita mau menjadi segala macam, itu adalah tangan kita yang menentukan. Nah, semua perbuatan manusia sudah diketahui lebih dahulu oleh Allah. Tetapi semua hal yang ada dalam pengetahuan Allah tidak berarti bahwa Allah menentukan hal itu harus terjadi. Itu perbedaannya. Pengetahuan Allah tidaklah mencakup unsur determinisme. Allah tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu. Sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya sendiri. Dengan kata lain, Allah bukanlah tawanan dari pengetahuannya sendiri tentang hak kesulungan. Jadi gini yang paling gampang ya. Allah sudah menentukan dari saya dalam kandungan bahwa Risa akan percaya dengan saya dan saya akan memberikan keselamatan. Oke? Tetapi di dalam perjalanan waktu, di dalam saya sudah semakin dewasa, semakin saya bisa melihat, belajar dari dunia ini, dari teman, dari orang tua yang bagaimana, complicated begitu banyak dalam kehidupan kita masing-masing, kita mulailah memakai kebebasan kita. Saya mau apa. Ya, seharusnya kalau menurut rencana Allah, saya dari sini ke Blok M itu cuma 1 jam. Tetapi saya mampir dulu ke Ciputat, saya mampir dulu kemana-mana. Akibatnya saya bisa sampai di Blok M
berapa lama. Itu kehendak bebas saya, bukan Allah. Nggak bisa, Riz, lu salah, lu harusnya lewat sini. Bukan seperti itu cara Allah bekerja. Itu yang harus kita pintar-pintar. Ini. Jadi ibu-ibu, kehendak bebas itu sangat penting dan itu ada di dalam kuasa kita, bukan kuasa Allah. Itulah yang menyebabkan kita suka terperosok, terjerumus untuk bahkan kalaupun kita pindah agama, itu kehendak bebas kita. Memang ada beberapa orang yang Allah tidak ingin dia masuk Islam. Misalnya mungkin Romo juga punya cerita pribadi, ada berapa Romo yang bandel segala macam, yang nggak mau imamat segala macam, bisa jadi nggak jadi imamat, jadi pastor, tapi ada juga seorang Romo yang bandel banget, nggak mau imamat juga, tetapi akhirnya didudukan menjadi Romo. Pada akhirnya dia punya kesaksian. Seperti kisahnya hari ini ya, Yusuf. Ibu tahu kan Yusuf? Gimana dibuang, ya kan? Hari ini baca ini. Tapi pada saat dia bilang, terima kasih ke kakaknya. Dengan cara ini ternyata saya bisa menyelamatkan keluarga. Bisa. Itu namanya mendapat keselamatan. Tuhan tetap akan ambil. Jadi ini cerita, kalau kita imanin benar-benar sebenarnya kehidupan kita. Kita itu adalah manusia yang terberkati oleh Allah. Tetapi bagaimana kita menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kebebasan yang kita miliki, apakah kita akan menjadi jalur yang sama atau kita menjadi jauh dulu dari Tuhan, pada akhirnya kita kembali yang seharusnya menurut Tuhan, enggak, kamu harusnya begini. Begitu Romo, kurang lebih. Iya. Nah, ini dari Romo Agustinus. Kalau tadi Risa dari Santo Agustinus. Ya, saya fotokopiannya. Fotokopiannya. Oke, Bisa ditanggapi. Tanggapin singkat. Untuk lebih jelas lagi ya. Setelah itu kita tutup. Ri, lu tanggapin lah. Tadi kan kita udah ngebahas kemarin. Ini aku minta tolong Romo nanggepin. Ya, nanti Romo nanggepin sekalian doa. Determinasi itu apa ya, Ri? Kan tadi itu. Ri, determinasi apa ya bahasa Indonesianya? Tadi gua sebut determinasi. Iya, itu menentukan. Penentuan. Penentuan, iya. Jadi satu lagi, ingat doa yang Risa kasih tahu kan? Masih ingat nggak? Doa permohonan kepada Allah itu kan, ibu-ibu punya banyak permohonan kan? Tapi terakhir jangan lupa, ya Bapa, ya Allahku, ya Tuhan Yesus, jika permohonanku yang kusampaikan menyenangkan hatimu, terjadilah. Tetapi jika permohonan itu tidak kau setujui atau kau tidak suka atau apapun lah kita dengan kata-kata sendiri, batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu dengan kata lain, Tuhan, yang aku minta mungkin juga karena kehendak bebasku ya batalkan aja kalau memang tapi Tuhan bukan kehendak Tuhan, batalkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita mulai merendahkan hati bahwa aku punya permohonan, aku punya permintaan. Asal Tuhan suka terjadilah. Tapi kalau Tuhan nggak suka, batalkan aja Tuhan, tidak apa-apa. Sedih itu enak kalau batal loh ya. Kenapa Romo? Kalau dibatalkan itu sedih sekali, itu nggak enak loh itu ya. Iya, nggak semudah itu kita bisa berdoa ternyata ya. Iya, tapi kan dengan kita berdoa seperti itu Tuhan, jadi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya syukur-syukur itu baik untuk ya ini sesuai dengan rencana kita. Dalam doa tetap harus ada pasrah. Ini yang membuka peluang bahwa Tuhan bekerja bukan menurut doa kita, tapi menurut rencana dan kehendak Tuhan. Misalnya Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, yakinlah Tuhan tetap memberikan berkat atau mengganti seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya kita, mata hati kita, mata iman kita kerap kali nggak melihat berkat Tuhan. Yang sudah kita terima, sudah diberikan. Yang kita lihat hanya berkat-berkat sesuai dengan daftar doa kita kan. Ya, saya ini. Padahal ada banyak hal yang tidak kita doakan, tapi kita terima itu nggak kita syukuri. Misalnya tadi pagi, ibu-ibu dan bapak ini berdoa,
Tuhan beri aku sinar matahari dan udara. Kan nggak berdoa, mohon itu. Tapi Tuhan kasih kan, pagi-pagi sudah bangun, melihat sinar matahari, itu punya siapa? Enak aja kita ambil. Padahal itu anugerah Tuhan, tapi kita bersyukur nggak? Tuhan bersyukur, aku nggak mohon matahari kok dikasih matahari. Aku nggak ngasih minta oksigen ya kok dikasih. Hebatnya Tuhan kan itu. Meskipun Tuhan sering kita lupakan, kita hanya ego dalam doa-doa kita, tapi Tuhan tetap peduli pada kita, itu hebatnya. Asal jangan salah permintaan dan doa aja, Romo. Iya. Nah itu dia, salah permintaan. Salah minta, Tuhan, itu saya berdoa untuk Romo, kasihan dia jomblo Romo. Nah ini kan salah. Dasar si Romo. Yaudah, dia udah mau pergi, tutup ini juga kan gue nanya. Iya. Oke, terima kasih banyak Romo Rian. Jadi rupanya dari kisah Esau dan Yakub, dari kisah Esau dan Yakub kita diajak untuk lebih peka akan berkat Tuhan. Dan rupanya tadi Romo bilang berkat itu bukan yang baik-baik aja, itu mah kacamata kita ya, melihat berkat itu yang baik-baik. Rupanya ada potensi-potensi berkat di pengalaman penderitaan kita. Bagaimana mungkin ada musibah, ada kekecewaan, itu pun ada berkat. Jadi kita diminta untuk peka. Jadi juga jangan seperti Esau yang nggak perlu akan berkat, tapi terus kemudian berubah pikiran, mau punya berkat. Kadang-kadang kita mungkin nggak sadar, akhirnya kita sadar itu tuh ternyata berkat ya. Untuk aku tuh biasa aja. Karena aku perlu yang lain. Nah, perlu yang lain ini, jangan sampai kita memperlakukan kehendak bebas kita di luar dari jalan Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan kehendak bebas atau apa sih tadi sikap batin kita dalam menghadapi berkat. Itu kita punya kehendak kadang-kadang menjerumuskan kita. Mungkin seringnya seperti itu, tapi banyak juga mungkin kesempatan di mana kita akhirnya damai, sukacita. Kemarin kita juga sharing ya Risa ya di KKS sebelumnya. Menjadi rekan kerja Tuhan itu lebih baik. Jadi jangan menganggap oh Tuhan mau itu, aku mau ini, aku doa aja untuk minta Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Ya boleh-boleh aja kita kasih tahu, tapi Tuhan akan berkarya bersama kita melalui orang-orang di sekitar kita dan sesama-sesama yang lain. Jadi akhirnya kita harus memahami bahwa berkat Tuhan itu melimpah sudah untuk kita, tergantung apakah kita menerimanya dengan baik atau kita kurang menerimanya karena banyak kotoran-kotoran yang di dalam paralon itu, yang kata Romo. Kurang lebih seperti itu mungkin untuk mudahnya Romo untuk menyelesaikan pertemuan KKS kita sore hari ini. Terima kasih ya Romo. Kita rekan Tuhan ya. Kita rekannya Tuhan Yesus. Bekerja sama aja. Jadi nggak melakukan sesuatu menurut cara kita sendiri. Atau memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Jangan, barengan aja sama Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Romo. Mohon doa untuk kami semua dan juga berkat dari Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena di dalam iman yang Kau tanamkan dalam hati kami Kau satukan sebagai saudara-saudari dalam permenungan sabdamu pada sore hari ini. Engkau menghendaki agar kami semua memperoleh berkat yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Karena cinta kasih-Mu, Engkau tetap senantiasa memberkati kami dan juga memberikan yang terbaik untuk kami. Namun ya Allah, Engkau mengetahui segala ganjalan, segala ketertutupan hati kami, dan keegoisan diri kami, yang kerap kali tidak melihat rencana kehendak-Mu, tidak melihat berkat-Mu dalam hidup yang sudah kami terima secara limpah.
Semoga firman-Mu hari ini semakin membuka mata hati kami dan iman kami, bahwa Engkau telah menyediakan berkat yang melimpah bagi kami anak-anak. Tuntunlah hidup kami selanjutnya, agar kami mampu bekerja sama dengan rahmat-Mu, untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga segala berkat yang Kau sediakan itu, tanpa kami minta, senantiasa tercurah bagi kami. Seperti kami ranting yang selalu melekat erat dengan sang pokok, yaitu Engkau sendiri. Dan seluruh apa yang Kau miliki akan mengalir deras di dalam diri kami, ranting-ranting-Mu. Semoga Engkau juga memberkati kami dalam hidup kami selanjutnya bersama keluarga kami. Engkau tahu berkat yang terbaik yang pantas untuk kami terima. Maka kami serahkan seluruh hidup kami, harapan kami, juga segala keluh kesah kami padamu. Kami yakin di dalam cinta kasih-Mu, Engkau mampu memberikan lebih dari apa yang dapat kami doakan dan harapkan. Sebab Engkaulah Allah yang pantas kami puji dan muliakan dalam seluruh hidup kami, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari beserta keluarga dimanapun berada, dalam seluruh perjuangan, dalam semua harapan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat sore. Terima kasih